Cek, halo sobat nih, Megas lagi dah jawaban, yuk langsung aja gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya, saat ini Zhaofan dia melihat sebuah keajaiban yang luar biasa yang dimiliki oleh Quan Rong, di mana danau tiba-tiba aja berubah menjadi taman bunga. Dan ternyata tidak sampai di sana aja, danau itu juga memiliki sebuah manfaat dapat menyembuhkan mereka yang terluka di tempat ini. Dan hal itu pun dapat dibuktikan kepada putra mahkota yang sebelumnya dia babak belur, kini tiba-tiba aja pulih kembali sempurna seperti sedia kala. Namun di sini Zhaofan dia juga penasaran apa dalang dibalik ini semua, hingga membuat Zhaofan dia menggunakan teknik mata dewa Komning miliknya untuk dapat melihat apa yang ada di balik ini semua. Dan dengan teknik mata dewa di sini Zhaofan dia dapat melihat kalau ternyata ini semua terjadi berkat bantuan dari peri bunga yang ia temui di tempat ini. Namun melihat makhluk kuning ini membuat pangeran ke-6 dia pun bertanya benda apa ini, yang membuat Zhaofan dia berujar kalau ini adalah peri bunga. Di sini Zhaofan dia mengatakan kalau peri bunga adalah sebuah keajaiban yang berasal dari energi spiritual yang sangat padat. Dan Zhaofan dia juga mengatakan kalau di dunia ini banyak sekali makhluk seperti ini, seperti peri api dan juga yang lainnya. Dan di sini Zhaofan dia juga mengatakan kalau peri bunga dia memiliki elemen kayu, dan itulah kenapa dirinya memiliki kemampuan untuk dapat menyembuhkan luka-luka. Di sini Zhaofan dia mengatakan kalau peri bunga mungkin aja tidaklah berguna di dalam sebuah pertempuran, tapi menyimpannya di dalam keadaan darurat tentunya itu sungguh sangat luar biasa dibandingkan harus menggunakan pil penyembuh, ucap dari Zhaofan. Mendengar apa yang diucapkan oleh Zhaofan membuat pangeran ke-6 dia pun mengatakan jika itu benar artinya ini sangat berharga. Dan hal itu pun tidak dibantah oleh Zhaofan, di mana Zhaofan dia juga mengatakan kalau peri bunga adalah kesayangan dari alam. Dan untuk dapat menangkapnya tentunya tidaklah mudah, bahkan untuk mereka orang terkuat sekalipun merasakan keberadaannya aja sangatlah sulit, apalagi menangkapnya. Tapi itu semua berbeda dengan dirinya yang memiliki teknik mata dewa, dan dengan teknik mata dewa Komning tingkat 6 dia dapat melakukannya. Dan di sini Zhaofan dia juga berniat menjadikan makhluk ini sebagai kompas untuk dapat mengantarnya pergi ke tempat yang memang ia tuju. Namun melihat Zhaofan yang pergi meninggalkan tempat ini membuat pangeran ke-6 dia pun bertanya mau kemana Zhaofan. Dan untuk Zhaofan dia mengatakan kalau dirinya akan pergi ke tempat yang memang ia inginkan. Di sini Zhaofan dia mengatakan kalau makhluk ini dia berasal dan juga dilahirkan dari energi spiritual yang sangat-sangat padat, dan tempat ini bukanlah tempat di mana dia dilahirkan, yang artinya makhluk ini tidaklah berasal dari tempat ini. Dan sekarang aku akan menjadikan makhluk ini sebagai kompas untuk dapat menunjukkan jalan tempat di mana dia dilahirkan, ucap dari Zhaofan, yang membuat pangeran ke-6 dia pun tidak mengerti apa yang diucapkan oleh Zhaofan. Tapi ya sudahlah, dia memutuskan untuk dapat ikut pergi ke tempat di mana Zhaofan akan pergi, menjadikan makhluk kuning ini sebagai kompasnya. Namun melihat makhluk ini yang sepertinya menunjukkan rasa-rasa pemberontakan dan tidak mau dijadikan kompas membuat Zhaofan yang melihatnya dia pun tersenyum dan dia berujar, menurutlah kau harus menurut. Terkadang bersikap sombong itu ada harganya, ucap dari Zhaofan sembari mengeluarkan petir api hitam miliknya, yang membuat peri ini langsung kircep ketika dia merasakan energi kehancuran yang sangat-sangat kuat, yang membuat makhluk ini pun langsung tunduk dengan Zhaofan. Bagus, sekarang ayo kita pergi, ucap dari Zhaofan yang kini pergi meninggalkan tempat ini. Namun melihat Zhaofan yang pergi meninggalkan tempat ini begitu aja dan diabaikan membuat Lian Er yang melihatnya dia pun kesal ketika Zhaofan bahkan tidak meliriknya dulu. Tapi melihat Zhaofan yang udah pergi dan juga adiknya yang bengong membuat Liu Feng dia pun meminta kepada adiknya untuk melepaskan ikatannya. Dan setelah dilepaskan, di sini Liu Feng dia pun meminta kepada adiknya untuk segera pergi meninggalkan tempat ini dan segera melapor kepada bapaknya karena saat ini mereka terlibat dalam masalah yang sangat-sangat mengerikan. Apalagi saat ini mereka juga melihat kalau putra mahkota dihajar oleh Zhaofan, yang tentunya ini bukanlah sebuah masalah kecil, ucap dari Liu Feng, yang membuat Liu Feng dia pun sedikit kesal dengan Zhaofan yang telah membuat kekacauan semakin tambah kacau. Dan itu membuat Liu Feng dia pun berpikir kalau sepertinya mereka harus pergi meninggalkan rumah mereka, meninggalkan Quan Rong untuk dapat lepas dari masalah ini, pikir dari Liu Feng. Tapi melihat kakaknya yang justru malah menyalahkan Zhaofan membuat Lian Er dia pun kesal. Karena jika bukan bantuan dari Zhaofan, mereka akan ada di tangan dari putra mahkota dan mereka akan ada dalam masalah yang jauh lebih mengerikan, ujar dari Lian Er yang kesal dengan kakaknya. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Liu Feng. Tapi melihat sikap adiknya yang malah membela Zhaofan membuatnya pun berpikir kalau sepertinya adiknya sudah mulai jatuh cinta dengan Zhaofan. Namun di sini untuk Liu Feng dia juga tahu kalau Zhaofan adalah orang yang sangat-sangat menyebalkan. Dia terus aja membuat sebuah kekacauan dan sekarang mereka harus mengucapkan terima kasihnya kepada Zhaofan. Jadi
Sekarang mereka harus pergi bersama dengan Zhao Fan. Ucap dari Liu Feng yang kini pergi meninggalkan tempat ini bersama dengan Lian Er menyusul Zhao Fan. Dan setelah Liu Feng dan juga Lian Er pergi di sini, barulah orang-orang yang dimiliki oleh putra mahkota kembali muncul. Di sini seorang penjaga, dia pun membangunkan seorang tetua yang bengong dan mengatakan kalau saat ini monster yang sebelumnya udah pergi, yang membuat penjaga ini dia pun baru kembali kesadarannya kembali ketika dia dibangunkan oleh bawahannya. Dan dia juga baru sadar kalau ternyata dia sampai ngompol ketika dia melihat kemampuan yang dimiliki oleh Zhao Fan, yang membuat orang tua ini langsung malu dong ketika dia saking takutnya sampai ngompol. Tapi di sini orang tua ini dia juga bertanya kepada bawahannya, sudah berapa lama Zhao Fan dia pergi meninggalkan tempat ini? Seperempat jam yang lalu, ucap dari pengawal itu, yang membuat orang tua ini dia kesal. Kenapa kau baru menyadarkanku sekarang? Ucap dari orang tua ini, yang membuat penjaga mengatakan kalau sebelumnya Lian Er dan juga Liu Feng baru aja pergi meninggalkan tempat ini. Namun ketika dia akan mengatakan lebih jauh lagi, bas, kepalanya hilang, cepat diambil oleh orang tua ini. Di mana orang tua ini dia juga mengatakan kalau ada sesuatu yang harusnya tidak mereka lihat. Dia harus menghentikan ini semua. Dan di sini orang tua ini dia juga mengatakan kalau Lian Er dan juga Liu Feng mereka tidak akan mungkin dapat lepas dari masalah ini. Ucap dari orang tua itu. Namun di sini orang tua ini dia juga baru menyadari ketika dia melirik ke arah lainnya. Dia melihat kalau putra mahkota dia tersungkur di ujung sana dan dia langsung mendekati putra mahkota dan memberikannya pil penyembuh. Namun untuk putra mahkota dia pun kesal setelah apa yang dilakukan oleh Zhao Fan dan dia meminta kepada penjaganya untuk segera membawa dirinya pergi menuju tempat di mana tetuanya berada, Tetua Hu, dan dia ingin sekali balas dendam dengan apa yang telah dilakukan oleh Zhao Fan. Dan orang tua ini dia pun paham akan situasinya dan dia akan mencari bantuan untuk dapat membalaskan dendamnya. Sedangkan di sudut lainnya, di kediaman dari keluarga Toba, di sini Toba Tianxiang, mantan marshal yang dimiliki oleh Quan Rong, dia sangat-sangat kesal ketika mendapatkan kabar kalau putrinya dan juga putranya telah ditangkap oleh putra mahkota, hingga membuat orang tua ini dia akan segera menyerang kediaman dari putra mahkota bersama dengan 8 pasukan pribadi miliknya, menyerang putra mahkota dan mengambil putra dan juga putrinya. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh rekannya itu membuat meminta kepada Toba Tianxiang untuk tidak melakukannya. Karena jika mereka gegabah tentunya ini semua akan sangat berbahaya, ucap dari orang tua ini. Dan apa yang terjadi selanjutnya akan dibahas di part lanjutannya aja. Udah, itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban. Dan sorry kalau misalnya suaranya agak sedikit berbeda ya coy, karena saat ini gue benar-benar nggak mood. Gue ini take voice dari jam 3:30 dan sekarang selesai jam 5. Padahal cuma berapa ini, nggak nyampe 10 menit. Salah-salah terus, aduh ya Allah. Capek rasanya gue, udah panas, udah gitu salah-salah, udah gitu banyak aja yang gangguin. Aduh. Nah itu aja untuk part kali ini dan sampai jumpa di part lanjutannya untuk jawaban besok lagi. Bye, thank you.